Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reddy Sumada Rizky dengan NIM akhiran 024. Video ini untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Geokimia Panas Bumi yang pada saat presentasi kemarin saya berhalangan hadir, tidak masuk ke kelas. Jadi di sini ada dari kelompok 4, yaitu lapangan panas bumi di daerah Kamojang. Selanjutnya ada anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Reddy Kusuma, lalu ada Izan Ahmad, Asal Akai, Jidanwi, dan Tiga Rafaulullah. Outline sendiri ada lokasi, geologi daerah, metode penelitian, hasil pembahasan, serta kesimpulan. Ini adalah referensi yang digunakan dengan judul karakteristik interaksi fluid batuan dan pendugaan suhu reservoir pada sistem panas bumi Kamojang Garut berdasarkan data kimia gas sumber produksi. Ada lokasinya yaitu di lapangan panas bumi Kamojang Garut, Jawa Barat. Objek penelitian ada 10 sumber produksi panas bumi di daerah Kamojang tersebut. Berikut geologi daerahnya. Jadi lapangan panas bumi Kamojang berkembang pada lingkungan vulkanik yang dikotor oleh sesar besar dan tahan. Struktur utama yang berperan adalah sesar Kamojang dengan orientasi relatif barat laut hingga tenggara, disertai dengan sekunder berarah timur laut hingga barat daya. Selanjutnya ada struktur-struktur tersebut itu berfungsi sebagai jalur permeabel bagi pergerakan fluid hidrotermal dari reservoir menuju ke permukaan. Sumber fluidnya itu ada dua, yaitu air mekanik dan gas magmatik. Kemudian zona utama sistem itu ada 3, recharge, upflow, dan outflow. Untuk gas utamanya itu CO2, H2S, N2, H2, CH4, dan NH3. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini ada analisis laboratorium. Jadi analisis sampel ini dilakukan di laboratorium isotop dan kimia. Nah, terdapat 2 metode, yaitu metode kromatografi untuk gas reaktif dan metode titrasi untuk gas reaktif. Nah, kedua analisis gas tersebut dilakukan secara simultan menggunakan 2 detektor thermal conductivity atau TCD. Sistem alat kromatografi gas anjiran teknologis beroperasi secara simultan untuk analisis gas H2, HE, N2, AR, dan CH4 dengan menggunakan software S-Chrome. Untuk analisis gas reaktif yang terlarut dalam NaOH, yaitu CO2 dan H2S, digunakan metode titrasi. Selanjutnya, setelah ada analisis laboratorium tadi, ada analisis biokimia gas. Jadi analisis biokimia gas panas bumi menggunakan diagram C3 N2HEAN dan N2HECO2 yang digunakan untuk interpretasi sumber dari gas panas bumi. Prinsip kerjanya dalam penentuan geotermometer adalah menghitung temperatur dari reservoir berdasarkan kadar unsur-unsur pada fluida gas. Perhitungan geotermometer gas dilakukan karena sampel gas yang dianalisis mewakili kondisi reservoir. Begitu. Nah, selanjutnya ada hasil dari pembahasan. Hasil analisis kimia gas. Jadi tabel ini menunjukkan komposisi kimia gas dari 10 sumber produksi di Kamojang Geothermal Field. CO2 menjadi gas dominan dengan konsentrasi 76 hingga 95% yang menunjukkan pengaruh fluida magmatik yang kuat, sedangkan konsentrasi CH4 yang rendah mengindikasikan sistem bertemperatur tinggi. Selanjutnya ini ada perhitungan geotermometer. Jadi tabel ini menunjukkan hasil estimasi temperatur reservoir menggunakan beberapa metode geotermometer gas. Tidak semua metode ini digunakan sebagai acuan karena beberapa menghasilkan temperatur yang terlalu tinggi atau terlalu rendah sehingga kurang representatif. Jadi berdasarkan metode yang paling sesuai, temperatur reservoir Kamojang diperkirakan berada pada kisaran 230 hingga 279,7 derajat Celcius. Rentang temperatur ini menunjukkan bahwa Kamojang termasuk sistem panas bumi bertemperatur tinggi yang mendukung karakteristiknya sebagai lapangan panas bumi yang memiliki dominan uap. Berdasarkan diagram N2HEAN, seluruh sampel gas dari sumber produksi Kamojang menunjukkan dominasi fluida yang berasal dari air mekanik. Hal ini mengindikasikan bahwa air hujan yang meresap ke bawah permukaan melalui patahan dan rekahan berperan sebagai sumber utama fluida pengisi reservoir. Keberadaan struktur geologi juga berfungsi sebagai zona recharge yang memungkinkan terjadinya sirkulasi fluida dalam lapangan panas bumi Kamojang.
Kemudian ini terdapat diagram H2S CH4H2 yang menunjukkan bahwa fluida dari 10 sumber produksi di lapangan panas bumi Kamboja mencapai fase mature water dan tidak lagi bereaksi dengan batuan sekitar. Kemudian pengecualian terdapat pada sumur KMJA yang memiliki kandungan CH4 yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa fluida di sumur tersebut mengalami proses reboiling. Jadi pada KMJA itu mengalami proses reboiling. Kemudian berdasarkan diagram CO2N2AR, sumur KMJF dan KMJJ menunjukkan kandungan AR yang relatif lebih tinggi dibandingkan sumur lainnya. Tingginya konsentrasi ini mengindikasikan adanya pengaruh yang lebih besar dari fluida meteorik atau udara atmosfer yang bercampur dengan fluida panas bumi. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan analisis laboratorium serta kajian biokimia sistem gas panas bumi Kamboja, Garut menunjukkan karakteristik yang dapat diinterpretasikan melalui diagram segitiga N2HEAR. Hasil interpretasi tersebut menunjukkan bahwa fluida pada sumur B, E, A, dan D didominasi oleh gas yang berasal dari sumber magmatik. Sementara itu, fluida pada sumur I, H, D, dan C lebih banyak dipengaruhi oleh air meteorit. Dengan demikian, masukan fluida gas dalam sistem panas bumi ini diperkirakan terutama bersumber dari aktivitas magmatik. Adapun temperatur reservoir di wilayah penelitian ini berkisar antara 230 hingga 279,7 derajat Celcius. Berikut referensi yang kita gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.